Salam sejahtera, salam bahagia Bapak Ibu penggerak di seluruh Nusantara. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mary Christina Situmorang, CGP Angkatan 9 SMK Negeri 3 Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 11, Koneksi Antar Materi. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Soehardi Soejadi Ningrat. Pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu Sekolah Nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata melawan penjajahan karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai sebuah kemerdekaan. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup, baik lahir maupun batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dia miliki agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Pertama, sebelum saya mempelajari modul 11, pembelajaran yang saya lakukan ialah mengutamakan penyampaian materi dan tidak berusaha memahami karakter siswa. Dalam hal ini, yang penting kurikulum tercapai, KIKD tercapai, tidak ada materi yang ketinggalan, tanpa mempedulikan apakah siswa sudah paham yang ini dan yang itu. Kemudian, saya hanya mentransfer materi pembelajaran dengan tujuan semua indikator pembelajaran telah saya sampaikan. Kemudian, nomor 3 selalu mengacu pada nilai kognitif siswa, tanpa mempedulikan karakter, budaya, maupun sikap mereka. Selanjutnya, saya anggap siswa itu sebagai objek. Kemudian, jika siswa sudah mencapai KKM, berarti dia berhasil. Dan pembelajaran selalu berpusat pada guru. Dalam hal ini, selalu guru yang aktif, siswa hanya pendengar yang baik. Kemudian, tidak peduli apakah siswa itu benar-benar sudah memahami, sudah mengerti apa yang saya sampaikan. Yang jelas, kembali ke tadi, bahwa semua materi telah saya sampaikan. Kemudian, sering saya menyuruh atau menganjurkan siswa untuk menghafal materi yang saya berikan, tanpa mempedulikan apakah mereka itu memahami atau tidak. Kemudian saya selalu sering merasa gagal dalam melakukan tugas, mengeluh sama teman guru apabila ada siswa tidak mencapai KKM pada saat dilakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 11 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan, saya pikirkan dan saya yakini selama ini ternyata kurang tepat. Setelah mempelajari modul 11, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran itu secara menyeluruh. Dimensi pembelajaran yang seharusnya saya lakukan adalah spiritual, budaya, sosial, afektif, kognitif, psikomotorik. Keenam dimensi ini seharusnya yang saya sampaikan pada saat saya melakukan proses pembelajaran. Murid sebagai subjek, kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi. Dalam hal ini,
siswa sering saya buat kerja kelompok, menemukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan mereka, menemukan sendiri pembelajarannya. Harusnya saya sebagai guru merupakan fasilitator pembelajaran, mengarahkan mereka. Kemudian saya juga harus mempelajari karakter siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodrat yang dia miliki. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Dalam hal ini yang selalu saya lakukan di akhir-akhir ini setelah mempelajari pemikiran tentang KHD, yaitu membuat anak merefleksikan apa yang kami pelajari pada saat itu sesuai dengan keinginan mereka apa tidak. Ilmu apa yang kamu dapatkan? Pelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Itu selalu udah saya lakukan dan saya terapkan. Kemudian merancang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dengan melibatkan siswa sesuai dengan metode student center. Dalam hal ini, sering saya menggunakan teknologi sehingga anak-anak juga mau tidak mau harus kita hadapkan dengan teknologi sehingga mereka mampu untuk berada di abad 21. Itulah menurut saya yang memerdekakan anak. Mereka berkreasi sendiri, berpikir kreatif. Saya hanya fasilitator. Kemudian pembelajaran tidak lagi menuntut, akan tetapi menuntun mereka sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Berusaha mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik. Contoh yang sering dulu saya lakukan itu, kalau anak-anak telat, kamu kenapa telat? Ya udah, bersihkan kamar mandi dulu. Kalau sekarang tidak lagi, saya tanya dulu, kenapa telat dek? Kenapa telat mas? Seperti itu. Nanti akan kita temukan bahwa mereka jarak yang ditempuhnya ke sekolah itu bisa sampai 1,5 jam. Sekali pergi, pulang pergi maka 3 jam. Oh, kita akan merasakan siswa itu berusaha untuk masuk ke sekolah tanpa terlambat. Semoga video ini menginspirasi bagi semua guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia calon guru penggerak di seluruh Nusantara. Teruslah melaju demi Indonesia maju. Terima kasih.